Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Puspayanti dengan NIM 20302 110 Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis museum seni yang dapat dipahami melalui pendekatan cultural studies dengan teori circuit of culture. Nah, dalam analisis ini saya memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana museum seni dapat dipahami melalui pendekatan cultural studies dengan menggunakan teori circuit of culture, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemahaman dan interpretasi karya seni. Nah, rumusan masalah ini dapat diteliti dan dijawab menggunakan pertanyaan lagi yang saya buat, yaitu ada bagaimana pengunjung museum seni ini membaca dan menginterpretasi karya seni yang dipajang di dalamnya, dan bagaimana pengaruh circuit of culture dalam prosesnya ini. Sebelumnya itu perlu diketahui dulu sebenarnya apa sih circuit of culture itu. Jadi circuit of culture itu merupakan suatu model analisis budaya yang digunakan dalam cultural studies untuk mengaji produksi, konsumsi, dan representasi budaya. Nah, dalam circuit of culture ini terdapat 5 elemen utama, yaitu ada representasi, kemudian ada identitas, kemudian ada produksi, lalu yang keempat ada konsumsi, kemudian yang terakhir ada regulasi. Nah, penjelasan dari representasi sendiri itu mengacu pada bagaimana cara-cara di mana suatu budaya itu dipresentasikan, diproduksi melalui atau bisa dalam bentuk bahasa maupun simbol, dan baik itu dalam media massa atau dalam seni. Nah, representasi ini penting karena hal ini mempengaruhi bagaimana persepsi masyarakat terhadap suatu karya atau terhadap suatu budaya yang dipertunjukkan. Kemudian identitas sendiri itu berkaitan dengan bagaimana seseorang atau suatu kelompok itu dipahami oleh masyarakat. Lalu yang ketiga ada produksi. Produksi seperti namanya, produksi berkaitan dengan bagaimana cara budaya itu dibuat, diproduksi, dan disebarkan. Ini termasuk dalam proses pembuatan produk budayanya, kemudian dalam proses distribusinya, dan proses pemasarannya. Lalu yang keempat ada konsumsi. Konsumsi ini berkaitan dengan cara masyarakat menerima seni atau budaya yang dipertontonkan itu. Lalu yang terakhir ada regulasi. Regulasi ini merujuk pada norma-norma atau nilai-nilai yang mengatur produksi, konsumsi, dan representasi budaya itu. Regulasi ini mencakup norma atau aturan yang dibuat oleh pemerintah atau institusi budaya yang menyelenggarakan suatu pameran budaya itu. Melalui analisis circuit of culture, cultural studies itu dapat memahami bagaimana budaya itu dibentuk, bagaimana budaya itu disebarkan, dan bagaimana budaya itu diterima oleh masyarakat. Hal ini penting karena untuk memahami bagaimana cara-cara di mana budaya itu mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat itu merespon budaya yang dipertontonkan tersebut. Fenomena museum seni atau pameran seni itu dapat dikaitkan dengan teori circuit of culture karena di mana dalam pameran seni itu adalah tempat di mana produksi, kemudian konsumsi, dan representasi seni itu terjadi. Dalam representasi, museum seni ini sebagai suatu institusi memainkan peran penting dalam mempresentasikan seni dan budaya secara umum. Museum seni adalah tempat di mana seni itu dipamerkan dan dipertontonkan untuk publik sehingga masyarakat dapat mengakses dan memperoleh pengetahuan tentang seni dan budaya yang dipamerkan. Lalu yang kedua ada identitas. Museum seni ini dapat memainkan peran penting dalam membentuk identitas seniman yang membuat seni tersebut. Kemudian museum seni juga dapat menjadi tempat di mana seniman dan karya mereka itu dapat dipertontonkan dan dihargai dan diakui oleh masyarakat. Lalu yang ketiga ada proses produksi. Tentu saja produksi seni ini melibatkan proses pembuatan karyanya dan pengorganisasian pameran dan acara seni oleh museum. Museum seni atau pameran seni dapat memainkan peran aktif dalam seni dan budaya melalui acara dan pameran yang mereka selenggarakan tersebut. Lalu yang ketiga ada konsumsi, di mana konsumsi ini itu melibatkan bagaimana cara masyarakat untuk menggunakan atau mengkonsumsi pameran-pameran atau seni-seni yang dipertontonkan. Museum seni atau pameran seni itu memainkan peran penting dalam
konsumsi seni dengan memberikan akses dan pengalaman kepada masyarakat untuk mengakses dan memahami karya seni yang dipamerkan atau dipertontonkan tersebut. Lalu yang terakhir ada regulasi. Regulasi ini melibatkan norma atau aturan dan nilai-nilai yang mengatur dari produksi, konsumsi, dan representasi tadi. Museum seni ini memainkan peran penting dalam mempromosikan dan memperkuat norma dan nilai-nilai seni, serta menjadi pengatur dan penjaga dari karya-karya seni yang ada. Dan dengan demikian, melalui teori Circle of Culture, kita dapat memahami bagaimana pameran seni atau museum seni itu sebagai institusi memainkan peran penting dalam proses produksi, proses konsumsi, dan representasi seni dan budaya secara umum. Nah, kemudian saya akan lanjut mengenai jawaban dari sub-pertanyaan rumusan masalah yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu bagaimana pengunjung museum seni itu dapat membaca dan menginterpretasikan karya seni yang dipajang dalamnya, dan bagaimana pengaruh Circle of Culture dalam prosesnya ini. Nah, pertanyaan ini berfokus pada bagaimana pengunjung museum seni atau pengunjung pameran seni itu membaca dan menginterpretasikan karya seni yang dipajang di dalamnya, dan bagaimana pengaruh Circle of Culture dalam prosesnya ini. Nah, pertanyaan ini tuh sangat relevan dalam konteks cultural studies karena memperlihatkan bahwa interpretasi karya seni itu bukan hanya tergantung pada objektivitas atau keindahan semata, melainkan juga terkait dengan konteks sosial dan budaya yang mengelilingi museum seni atau pameran seni tersebut. Teori Circle of Culture dapat membantu menjelaskan bagaimana proses interpretasi karya seni oleh pengunjung museum itu terjadi. Dalam konteks pameran seni, representasi itu berkaitan dengan cara museum menyajikan karya seni dan memberikan makna atau narasi tentang karya tersebut. Kemudian identitas itu berkaitan dengan cara pengunjung museum mengidentifikasi diri mereka sendiri dan kaitannya dengan karya seni yang dipajang. Lalu produksi itu berkaitan dengan proses kreativitas dalam pembuatan karya seni. Sedangkan konsumsi berkaitan dengan cara pengunjung museum mengalami karya seni yang dipajang. Lalu yang terakhir ada regulasi, itu berkaitan dengan aturan atau norma yang berlaku dalam museum seni tersebut. Dalam proses interpretasi karya seni oleh pengunjung pameran atau museum seni, teori Circle of Culture ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi itu saling mempengaruhi. Nah, representasi yang diberikan oleh pihak pameran, pihak museum tentang karya seni mereka itu dapat mempengaruhi identitas dan pengalaman konsumsi dari pengunjung. Dan sebaliknya, identitas pengunjung dan pengalaman konsumsi yang mereka dapatkan itu dapat mempengaruhi bagaimana cara mereka menginterpretasikan karya seni yang dipajang di pameran tersebut. Kemudian dari regulasi itu juga dapat mengaruhi cara pengunjung merespon dari karya seni. Misalnya, dalam hal larangan untuk memotret dan menyentuh suatu karya. Jadi, intinya, kesimpulannya adalah, dalam konteks cultural studies, pertanyaan tadi itu dapat menjadi dasar untuk mengkaji bagaimana ideologi dan kepentingan sosial tertentu dapat mempengaruhi representasi dan interpretasi karya seni di museum, dengan memperhatikan bagaimana Circle of Culture beroperasi dalam museum seni. Kita juga dapat memahami bahwa interpretasi karya seni itu tidak hanya tergantung pada nilai estetikanya semata, melainkan juga terkait dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang mengelilinginya. Sekian penjelasan analisis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.